Haleluya. Kami rindu akan air sungai-Mu, firman-Mu, Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami siap untuk Kota Puri dengan firman-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan firman-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi, Tuhan, ku rindu firman-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhiku dengan firman-Mu. Penuhi aku dengan firman-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau-Mu mengurapi saat ini. Amin. Sekali lagi kita nyalakan Tuhan, ku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhiku dengan firman-Mu. Penuhi aku dengan firman-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau-Mu mengurapi saat ini, saat ini, Tuhan, saat ini, Tuhan. Ku rindu lawatan-Mu, Tuhan. Firman-Mu menjamah setiap kami. Firman-Mu mengubah setiap hati kami. Buka setiap hati kami, Tuhan. Ku rendahkan seluruh hati kami. Ku buka hatiku. Untuk Kau penuhi dengan air sungai-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan
Yesus, saat ini kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Biar apapun yang Kau sampaikan pagi hari ini, kami menerimanya dengan hati yang lemah lembut. Dan kami akan belajar menghidupinya, sehingga mengubah hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikannya, semuanya kebenaran yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Silakan hambanya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Wagem buat kesempatan pada pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan. Juga shalom bagi semua keluarga jemaat Sungai Yordan. Kita mengucap syukur pada Tuhan ya, karena Tuhan selalu beserta dengan kita, dan Ebenezer sampai detik ini Tuhan tetap menolong kita. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kurang besar sedikit, Mbak. Kurang dekat mungkin sama mic-nya. Halo, sudah jelas ya Pak De? Sudah jelas belum? Sudah. Ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Menabur Benih. Kita akan membacanya dari kitab Markus pasal 4 ayat yang ke-26 ya. Mari kita buka firman Tuhan. Saya bacakan Markus 4 ayat yang ke-26, demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Tuhan Yesus selalu mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada banyak ya, saudara-saudaraku. Kali ini ia membandingkan kerajaan Allah itu dengan penanaman benih. Itu adalah suatu rancangan yang sederhana, yang kita semua dapat pahami. Para petani di zaman itu, di abad-abad pertama itu tidak menggunakan mesin pada waktu mereka menanam atau menabur ladang mereka dengan benih. Mereka hanya mengambil segenggam biji benih, lalu dia dengan gerakan menyapu, mereka melemparkan ke tanah yang telah dibajak, gitu ya. Seorang penabur yang terampil itu dapat menyebarkan benih bijinya itu sangat merata di tanah-tanahnya itu. Lalu kita akan lihat lagi di kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9. Ayat yang ke-10, demikianlah. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Tuhan menyediakan benih bagi pur dan roti untuk dimakan. Tuhan juga menyediakan benih kita dan akan melipat gandakannya. Saya menumbuhkan buah-buah kebenaran kita. Puji nama Tuhan. Tentang janji tentang penabur ini, bagi penabur ini ternyata sudah ratusan tahun ya. Karena di kitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Yesaya 55 ayat 10 sampai 11, itu juga sudah diceritakan oleh Yesaya, sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Jadi janji Tuhan itu sudah lama sebelum kita membaca dari kitab Markus atau 2 Korintus ini ya. Jadi sudah ribuan tahun mungkin ya, sebelum zamannya Adam, lalu Nuh, Abraham, perjanjian baru, lalu sampai kepada kita.
Di kitab Yesaya di Perjanjian Lama itu dikatakan di ayat 2-nya tuh sebelumnya dikatakan, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan jerih dan untuk sesuatu yang dengarkan aku, maka akan dengarkanlah, maka kamu kehidupan. Mengapa kamu belanjakan sesuatu yang bukan untuk kehidupan? Ya. Nah, tadi kan kita baca di 2 Korintus 9 ayat 10, dia menyediakan roti kehidupan untuk dimakan. Dia juga menyediakan benih. Di kitab yang lain, terjemahan yang lain dikatakan jiwamu nanti akan mendapat sukacita, menikmati kekayaan kasih karunia, dan kamu akan tetap hidup. Kitab Mazmur 89 ayat 35, saya akan bacakan ini bagi saudara semua di kitab Mazmur. Mazmur 89 ayat yang kelima, ayat yang ke-35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi janji Tuhan itu meskipun sudah ratusan atau ribuan tahun, tidak akan pernah dilanggarnya. Tidak akan pernah berubah. Tadi kita lihat tentang menabur benih itu adalah sebuah rancangan yang sederhana ya. Janji Tuhan tadi kepada penabur, tersedia benih untuk ditanam, roti untuk dimakan, melipat gandakan buah-buah kebenarannya. Tapi mengapa tidak semua orang bisa menghasilkan panen yang berlimpah luar biasa setiap kali musim panen? Kenapa? Jawabannya adalah karena banyak yang sedang duduk-duduk menanti Tuhan untuk melakukan semua pekerjaan ini. Oh, dia tidak bekerja dengan, tapi dia bekerja dengan kita. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan dengan iman. Jika ingin mendapatkan panen berlimpah pada waktu musim penuaian nanti. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang menjadi bagian kita, adalah kita harus menabur benih dengan iman. Benih itu bisa pribadi Yesus, kita menyaksikan pribadi Yesus, lalu firman Tuhan. Kedua hal ini adalah bukan materi. Ya, bisa juga kita bagikan kasih, bisa juga kita berdoa gitu kan. Itu juga merupakan benih. Lalu hal yang lain lagi adalah benih itu bisa berupa apa yang bisa kita bagikan atau yang kita tabur. Kita lakukan itu. Jadilah seorang penabur atau pemberi yang baik. Ini adalah berbicara soal materi kalau kita mau melakukannya dengan iman. Harapkanlah benih-benih ini tumbuh dan temukanlah janji-janji berharga, harta karun atau rema dari firman Tuhan. Tanamlah itu dalam hati dan pikiran kita. Kita minta campur tangan Tuhan ketika kita mau menaburkan benih. Dengan doa kita kepada Tuhan. Ya, mungkin pada saat kita melakukannya di tengah situasi yang tidak enak, dengan air mata, tetapi tetap ada sukacita karena kita tahu kita akan menuai. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan sebagai orang percaya itu tidak akan pernah sia-sia. Karena kita mau menikmati janji-janji Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar untuk menabur. Menabur pada keluarga, pada rumah tangga, pada rumah Allah. Sama-sama kita masih belajar ya, saudaraku. Kita masih belajar. Belajar lagi untuk terus bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Juga pada pelayanan kita tanam kasih, tanam damai,
tanam kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan lain-lain. Tidak hanya materi yang bisa kita tanam, tetapi ini pun kita bisa tanam. Ya, puji Tuhan, benih itu. Jadi kita harus menabur benih dengan iman, apapun bentuknya benih itu. Yang kedua, selanjutnya kita harus menyiram, kan? Benih itu harus disiram. Petani juga menyiram benihnya. Siramlah dengan puji-pujian setiap kali. Dengan ucapan syukur, dengan kata iman, dengan air rohani, yaitu firman Tuhan yang mengandung kehidupan. Firman Tuhan itu mengandung kehidupan, setuju ya? Jadi benih tidak akan tumbuh tanpa itu. Kita harus minta campur tangan Tuhan. Kita harus percaya firman Tuhan, itu pasti ya dan amin. Tuhan tidak pernah melanggar perjanjiannya, dan apa yang keluar dari bibirnya tidak akan pernah berubah. Dan yang ketiga, akhirnya kita harus tekun. Tekun apa nih? Ya, tekun mencabut keluar semua gulma-gulma. Kita semua yang pernah bertanam tentu kita pernah mengalami. Tidak ada tanaman yang bebas dari gulma. Sebaik apapun, pasti ada gulma-gulma yang akan tumbuh. Tumbuhan-tumbuhan liar. Kita harus tekun mencabut itu, membuang itu. Sama-sama ya, saya juga masih belajar. Tanaman saya juga berhari-hari karena kesibukan sedih ngelihatnya, jadi kayak kurang perhatian dan banyak gulma gitu ya. Tapi setiap kali kita harus sediakan waktu untuk mencabut itu. Kalau enggak, kasihan tanaman induknya nanti akan mati, akan kering gitu ya, kemakan sama makanannya tuh habis dimakan sama gulma-gulma. Nah, gulma-gulma juga dalam berupa sikap yang tidak suka mengampuni, dengki, dendam, geram, ya, semua pasti pernah mengalami kan? Kemarahan, kebimbangan, mungkin ketakutan, putus asa, kepahitan. Firman Tuhan mengatakan ya di dalam Efesus 4 ayat 32. Nah, Pak Cecing atau siapa yang membacakan hal ini, ya, itu harus dibuang. Karena itu akan menyesakkan benih yang kita tanam. Benar-benar ini menuntut kerajinan dan ketekunan kita, saudara-saudara. Kita harus menyiangi sendiri tanaman kita. Dan jangan membuang-buang waktu untuk membiarkannya. Cabut sampai ke akar-akarnya. Dan kita harus lakukan dengan tegas. Kalau masih baru gitu masih enak ya. Masih kecil-kecil gitu masih bisa kita cabut. Tapi kalau udah gede, itu kalau kita cabut tanahnya ikut kebongkar. Ya kan? Ikut kebongkar juga. Kemudian kita harus apa? Kita harus responi firman Tuhan yang telah kita ingat untuk hal ini. Kita semprot dengan firman Tuhan lahan kita, yaitu hati dan pikiran ini juga perlu terus disemprot, dibersihkan dengan firman Tuhan. Kita ucapkan, renungkan, lakukan, agar kita tetap basah, tersiram firman, dan bebas dari gulma-gulma yang mematikan. Bisa mematikan gulma-gulma itu. Jadi saudaraku, yuk kita mulai menanam. Ya. Yang sudah menanam dan sudah berhasil dengan baik, puji Tuhan. Tapi yang belum, kita lakukan mulai dari sekarang apapun itu. Jadi kita melihat segala sesuatu dengan pandangan yang berbeda. Setiap kali kita ada di suatu tempat, atau di suatu komunitas, atau dalam keluarga, kita melihatnya dari perspektif yang berbeda. Oh, aku harus menanam ini. Dan aku percaya pasti berhasil. Aku harus menanam kasih di dalam rumah ini. Dan aku percaya pasti berhasil. Aku akan menanamkan respek dalam rumah ini. Anak terhadap orang tua, menantu terhadap mertuanya, kasih sayang, mertua terhadap menantu, dan sebagainya. Hubungan-hubungan yang sudah retak dalam nama Tuhan Yesus, aku tanam kasih gitu ya. Kita berdoa, kita minta. Saya percaya itu benih itu akan tumbuh. Benih sudah tersedia, sudah diberikan kepada kita. Banyak sekali potensi ternyata di dalam diri kita ini yang bisa kita lakukan sebagai benih. Siapapun kita. Dan ini Tuhan tidak memandang, oh si A dari Cisauk, yang ini dari BSD, ini benihnya lain-lain. Enggak, semua sama. Sudah dikasih, apalagi kita sudah dikasih Roh Kudus. Roh kehidupan.
marilah kita bertekad untuk melakukan bagian-bagian kita tadi. Ya, ada 3 hal tadi, yaitu kita harus tabur terus perkataan iman bagi keluarga, perkataan iman bagi pelayanan semua ya. Kalau kita bisa menabur dengan materi, ya puji Tuhan. Kalau yang belum bisa, yang masih bertahan dalam sekarang, percaya dan perkatakan iman juga untuk segala usaha dan perekonomian kita. Lalu kita terus menyirami dengan firman Tuhan, puji-pujian, ucapan syukur. Ya, saya percaya ucapan syukur itu menarik berkat Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita ucapkan itu mengandung janji kehidupan bagi benih itu. Dan kita harus cabut gulma-gulma ya. Banyak sekali gulma-gulma yang kita dapatin karena kita tidak mengerti, kita biarkan itu. Tapi kalau sekarang sudah mengerti, kita harus cabut, itu bahaya sekali ya. Jadi kita harus buang. Dan setelah kita melakukan bagian kita percayakan Tuhan yang Dia akan melakukan banyak. Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melipat gandakan katanya. Itu janjinya Tuhan kepada para penabur. Kita akan memperoleh panen yang luar biasa pada musim penuaian akhir zaman ini. Kita berkati gereja kita dengan jiwa-jiwa yang datang pada Tuhan. Saya percaya ketika kita menabur, memberitakan Yesus dengan iman kepada tetangga atau dengan keluarga kita, atau di dalam doa kita kepada seseorang, seperti kita membajak hati seseorang, kita doakan dia, kita panggil dia untuk dia percaya kepada Tuhan. Itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan lakukan bagiannya. Tuhan akan panggil mereka. Kita akan memperoleh panen ya. Jadi puji nama Tuhan. Ketekunan adalah iman yang senantiasa berkata, saya akan menuai. Yang menabur sambil mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai, saudaraku. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa keluarga saudaraku. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Kuserahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami yang sudah menerima firman. Engkau yang ubah sikap kami yang salah, pemikiran kami yang salah. Tegakkanlah kami yang terjatuh dan tersandung Tuhan. Berkatilah komunitas ini. Berkatilah keluarga GPI Sungai Yordan ini Tuhan. Firman-Mu tidak akan pernah sia-sia, tapi akan berhasil di dalam kami. Biarlah kami tetap setia dan tekun. Juga sehati dan saling bergandengan tangan dalam melayani dan mengawasi ladang Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak D kembali. Amin. Terima kasih Mbak Didi firman-Nya. Seperti seorang petani ketika menabur benih sampai pada menuai itu membutuhkan waktu panjang. Dan itu harus diisi dengan kesabaran, ketekunan, memelihara. Mungkin juga setiap firman Tuhan maupun setiap kebaikan yang kita taburkan. Kita harus pupuk tiap hari, seperti firman Tuhan pagi hari kita pupuk dengan sabar. Ya, kita pelihara dengan sabar, dan pada waktunya pasti akan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, terima kasih. Mari sebelum kita berdoa, kita naikkan satu pujian. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, di saat badai bergerak, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas ku tenang sebab kau Allahku. Saya lagi lihat.
sayang, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Silakan hamba-hambanya yang hari ini bertugas untuk berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Pak. Kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah Tuhan pada pagi hari ini, untuk mengawali seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Bapak Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi benih-benih ilahi Tuhan. Untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Baik melalui perilaku kami, perkataan kami, tingkah laku kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau mengingatkan kami, bahkan Engkau menegur kami Tuhan. Sehingga setiap benih kebenaran firman-Mu Bapa boleh bertumbuh di dalam hati kami yang paling dalam. Sehingga kami boleh mengalahkan ego kami. Kami boleh mengalahkan keangkuhan kami. Bahkan kami boleh mengalahkan kemarahan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan benih firman-Mu yang sudah Tuhan tabur dalam hati kami boleh bertumbuh, berakar. Sehingga kuat di dalam Tuhan. Sehingga kami, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sanggup Bapa untuk menjalani kehidupan, untuk menjalani proses, untuk menjalani apapun Tuhan yang kami alami sepanjang kehidupan kami. Karena kami percaya ada Tuhan, ada Allah yang selalu ada di pihak kami. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan menanggalkan setiap kekecewaan kami, ego kami, kepentingan kami sendiri. Sehingga di saat kami boleh menabur kasih, menabur pengampunan, menabur perhatian. Biarlah Tuhan itu boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan pada pagi hari ini Bapa. Kami akan naikkan doa-doa kami untuk gereja kami, untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja-Mu Bapa. Tetapi sebelumnya Bapa, biarlah Engkau menilik hati kami yang paling dalam. Engkau mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Engkau mengampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Sehingga saat kami datang di hadapan Tuhan, kami boleh dilayakkan, kami boleh dikuduskan, dan kami boleh layak Tuhan. Sehingga setiap doa, setiap permohonan kami, setiap pergumulan kami, boleh Engkau dengar dan Engkau mengabulkannya. Bapak saat ini Tuhan kami berdoa Bapak untuk gereja-Mu, GBI Sungai Yordan BSD Bapak. Kami mengucap syukur Bapak untuk gereja Tuhan yang boleh ada di GBI Sungai Yordan BSD Bapak. Kami mengucap syukur buat setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat-Mu Bapa boleh semakin hari, boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Boleh pengenalan akan Tuhan boleh semakin lagi Bapa. Dan kami percaya Tuhan, jemaat-Mu yang sudah Engkau berkati, yang sudah Engkau pimpin, yang sudah Engkau sertai. Biarlah kiranya Bapa Engkau sendiri Bapa yang menumbuhkan setiap benih-benih firman Tuhan di dalam setiap hati mereka. Sehingga setiap jemaat-Mu Bapa boleh makin hari, boleh makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kasih di dalam Tuhan, penyertaan di dalam Tuhan boleh melingkupi setiap jemaat-Mu Bapa. Saat ini Bapa kami berdoa untuk setiap komsel-komsel, ketua-ketua komsel yang ada Bapa. Engkau memberkati Tuhan. Setiap ketua-ketua komsel ya Bapa. Kau berikan hikmat pewahyuan daripada Tuhan. Sehingga setiap
pemimpin-pemimpin Komsel Bapak boleh memimpin domba-domba yang sudah dibentuknya Bapak. Biarlah menjadi panutan bagi setiap domba-domba yang ada di dalam setiap kelompok selnya Bapak. Kiranya Bapak, setiap komsel-komsel boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap komsel-komsel boleh semakin hari, boleh semakin menyerupai Kristus di dalam setiap kehidupannya. Sehingga setiap kehidupan seluruh jemaat Tuhan, domba-domba yang ada di dalam kelompok sel, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk youth Tuhan yang boleh ada di gerejamu ya Bapa. Kau berkati Anton Petris sebagai pemimpin di dalam youth Bapa. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan, wahyu yang daripada Tuhan, boleh kau berikan kepada hamba-Mu ini Bapa. Sehingga hamba-Mu ini Bapa boleh menjadi panutan, boleh menjadi pemimpin yang solid, di mana bisa membawa anak-anak youth Tuhan, boleh makin mengenal Tuhan, boleh selalu mengasihi Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Secara khusus Bapak kami berdoa untuk anak-anak youth Tuhan. Biarlah anak-anak muda ini Bapak boleh menjadi anak panah, sehingga mereka Bapak boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan dan selalu cinta Tuhan. Sehingga setiap kehidupan mereka Bapa boleh mencerminkan Kristus, baik melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan mereka semuanya Bapa hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Bapa secara khusus untuk senior Bapa. Engkau tahu Tuhan, senior di gerejamu Bapa, mereka begitu semangat Tuhan, mereka begitu antusias Tuhan di dalam mereka mengiring Engkau Tuhan. Tuh Bapa kami berdoa secara khusus untuk Bu Siska dan Pak Akyong sebagai pemimpin senior Bapak, berikan hikmat pewahyuan daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu ini Bapak boleh mengaplikasikan kehidupannya kepada para senior Tuhan, sehingga para senior Bapak boleh tetap hidup di dalam Tuhan. Mereka tidak takut di masa-masa lanjutnya Bapak, di masa-masa senjanya Tuhan, karena mereka memiliki Kristus yang selalu menolong, menopang, memberkati setiap senior ya Bapak. Itu Tuhan kami menyerahkan para senior ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Memberkati guru-guru sekolah minggu Bapak. Berikan hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan. Sehingga guru-guru sekolah minggu Bapak boleh senantiasa mengajarkan tentang Engkau Tuhan. Tentang Yesus yang adalah juru selamat satu-satunya dalam kehidupan mereka. Sehingga anak-anak sekolah minggu Bapak, mereka dari kecil mengenal Engkau. Mereka dari kecil cinta Engkau. Dan mereka boleh menjadi anak-anak yang taat. Boleh menjadi anak-anak yang rajin sekolah minggu. Mereka boleh menjadi anak-anak yang rajin membaca Alkitab dan memuji Engkau ya Bapak. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Bapak yang akan melayani Tuhan esok hari ya Bapak. Baik itu WL, Singer, pemain musik, Asyir, kolektan, OHP, juga multimedia Bapak. Engkau memberkati Tuhan. Kau satukan hati setiap mereka pelayan-pelayan-Mu ya Bapak. Sehingga pada saat mereka melayani, biarlah mereka melayani dengan kasih, dengan cinta kepada Engkau Tuhan. Dan setiap apapun yang mereka persembahkan Tuhan, mereka mempersembahkan bagi Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan melalui puji-pujian, melalui pemainan musik mereka, dan melalui pelayanan mereka. Dan secara khusus Bapak kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Helena Tuhan, yang besok akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Bapak, pakai lidah bibirnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir, baik itu di Zoom maupun online Bapak, mereka diberkati Tuhan. Sehingga firman Tuhan, pesan Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami yang hadir di sini Bapak, umat-umat-Mu yang setia. Dan kami percaya Tuhan Kau melihat hati setiap kami, Kau melihat motivasi setiap kami. Sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan semata-mata hanya bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan Bapak seluruh jemaat-Mu GBI Sungai Yordan ke dalam tangan kasih, anugerah, pimpinan, penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah andalan kami, Engkau Allah junjungan kami, dan Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa, ucapan syukur kami.
Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Ya rapakana rata shikini rapakana rata shikini rapakana rata shikini rapapapapapapa. Hikana rata shukunu rapakana rata shikini rapakana rata shukunu rapapapapapa. Terima kasih Tuhan, suatu kehormatan Tuhan Yesus yang Kau berikan bagi kami. Lalu saat ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan untuk kami berdiri buat bangsa dan negara kami, buat kota kami di mana kami tinggal dan berdiri, di mana kami hidup dan dibesarkan, di mana kami mencari makan, di mana kami Tuhan Yesus bisa berbuat segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Allahku, hikana rata shekeni rapakana rata se. Bangsa yang besar ini kami bawa di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia ada di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ada di dalam rencana-Mu yang sempurna ya Allahku. Ada di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Ya rata shekeni rakana rata shekeni rapapapapa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Taraut, Pulau Rote Tuhan. Kami bawa bangsa ini di hadapan Engkau ya Allahku. Oh Tuhan, biarlah kasih-Mu tercurah atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia Tuhan, Sumatera Tuhan, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Lombok Tuhan Yesus, untuk Maluku Tuhan, Papua Tuhan, semua pulau-pulau yang kecil yang ada di Indonesia, semuanya kami bawa di hadapan Engkau. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan dari mata-Mu Tuhan. Ya rata shekenera kana rata shekenera papa. Biar belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Ya rakana rata shekenera pakana rata shekenera papa. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada saat ini Tuhan, dari pusat sampai daerah Tuhan. Kami bawa di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, bahwa pemimpin kami ada di dalam pengurapan Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun atas kehidupan mereka Tuhan. Setiap pemimpin kami, para pengambil keputusan Tuhan, biar mereka dilingkupi oleh Roh Allah. Roh Allah sendiri ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shekenera kanarata, shekenera pakanarata, shekenera papa. Setiap keputusan kebijakan yang diambil Tuhan, biar datangnya daripada Engkau yang membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Allahku, biar keadilan di bangsa kami ini bergulung-gulung Tuhan. Keadilan itu bergulung-gulung Tuhan. Nyatakan keadilan-Mu Tuhan, bergulung-gulung Tuhan Yesus. Ya rata shekenera pakana ratase, sehingga setiap keadilan itu bisa dirasakan dari rakyat atas sampai yang paling bawah Tuhan. Merasakan keadilan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami perkatakan atas bangsa dan negara kami, Engkau yang menyempurnakan Tuhan bagi kami dan bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan segala yang terbaik, jasmani dan rohani, dari langit, daratan, samudra raya, gunung-gunung, dan segala bukit-bukit Tuhan, seberang lautan, bangsa-bangsa, bahkan dari seluruh alam semesta ini Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan melindungi bangsa Indonesia dari segala kesakitan, dari segala kerugian, dari segala kecelakaan, bencana alam, musibah, malapetaka, kekacauan, kematian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan meluputkan bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka bangsa Indonesia akan menjadi negeri yang sangat makmur dan masyhur di antara segala bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami ada di bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Provinsi Banten Tuhan. Kami bawa di hadapan Engkau di mana kami tinggal ini Tuhan. Ya rapata shekene rapakana
rata sekene rapa papa. Untuk 4 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Banten ini kami bawa di hadapan Engkau Tuhan. Ya Allahku, mari Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan bisa berdampak untuk seluruh Provinsi Banten ini Tuhan. Ya rakanarata sekene rapa kanarata se, taruhkan isi hatimu, taruhkan setiap visi-visi Tuhan untuk kami berjalan seirama dengan Tuhan, memenangkan Provinsi Banten ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang garang, semua yang sombong, semua aliran keras di provinsi ini Tuhan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam Tuhan turun atas Provinsi Banten Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga penginjilan bisa masuk Tuhan. Mereka bisa menerima penginjilan demi penginjilan Tuhan. Kasih-Mu dinyatakan atas Provinsi Banten ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati Provinsi Banten ini Tuhan. Setiap kota demi kota, setiap kabupaten demi kabupaten, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kota Tangerang Selatan Tuhan. Kami bawa di hadapan Engkau 7 kecamatan yang ada di kota ini Tuhan. 54 desa kelurahan yang ada di Tuhan Yesus kota ini kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang memberkati Tangerang Selatan Tuhan. Pemerintahan Tangerang Selatan ada di dalam kendali Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan Tangerang Selatan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pembangunannya merata Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Kami percaya kalau kami ada di Tangerang Selatan Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang terindah atas kehidupan kami, untuk hidup kami berbuah, untuk hidup kami menaburkan benih dimanapun kami berada. Profesi apapun yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami, untuk kami terus bersinar Tuhan Yesus, menjadi terang, menjadi garam Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami, khususnya untuk Tangerang Selatan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di Indonesia, di bangsa kami Tuhan Yesus, di Provinsi Banten, di Tangerang Selatan, di kota kami Tuhan Yesus, seperti bumi, seperti di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita percaya bahwa semua apa yang kita doakan pagi hari ini, Tuhan dengar. Dan Tuhan jawab pada waktunya. Karena doa-doa kita semua keluar dari hati kita yang paling dalam untuk kebaikan, bukan untuk pribadi kita, tapi untuk kebaikan semua. Terima kasih untuk para pelayan pagi hari ini. Terima kasih untuk saudaraku semua yang ada pagi hari ini. Kita akan akhiri ibadah pagi ini, dan saya minta Pak Cecing untuk menutup dalam doa. Bapak, terima kasih kembali kami datang di hadapan-Mu, tatamu yang kudus pagi hari ini Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami Tuhan, untuk kami tetap bersekutu kepada Engkau Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau memberikan setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini Tuhan, yang masih tetap setia pada Engkau Tuhan, untuk kami naikkan seluruh pokok-pokok doa kami pagi hari ini Tuhan. Karena Tuhan adalah kemuliaan dan besar di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, satu hal kami tidak bisa terlepas dari kasih Tuhan, anugerah dan berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Bapak, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang ditaburkan pagi hari ini, dan juga untuk setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang tahu, Engkau sendiri yang mengerti, dan Engkau sendiri sanggup menggenapi sesuai dengan kehendak dan rancangan terindah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bahkan setiap gereja-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap ibadah kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh meninggikan nama-Mu saja Tuhan.
bukan kebesaran, dan kebesaran untuk kebesaran-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, pagi ini kami mendapat berkat yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Ya semuanya Tuhan, kami terima dengan sukacita pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan memberikan kami apa yang tidak pernah kami bayangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ibadah persekutuan doa pagi hari ini sudah selesai Tuhan. Kiranya Tuhan biarlah seluruhnya Tuhan sendiri yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.